Ya, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan melanjutkan sesi pembahasan kita terkait Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18 ya. Jadi mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18 ya. Ini adalah sesi terakhir dari bagian ini, saudara-saudara. Jadi Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18 ini rampung. Pada hari ini kita ada 6 sesi untuk membahas ini, ditambah dengan pasal 7 ayat 7 sampai 11 minggu yang lalu, karena ada kaitannya dengan doa atau model doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, ya, sebelum kita membaca teks ayat 16 sampai 18, saya mau sedikit mengingatkan kita soal kenapa muncul Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18 ini, saudara-saudara ya. Bisa gini nggak? Dek, bagian tombol itunya panah ke bawah. Oke, baik, sudah. Nah, sebagai pengulangan saja, saudara-saudara, pada masa pelayanan Yesus, ya, pada masa Yesus melayani di bumi, ya, di kalangan orang Yahudi itu ada 3 aspek dasar kesalehan, atau ada 3 aspek dasar kebenaran di dalam melaksanakan ibadah mereka, saudara-saudara. Jadi orang-orang Yahudi pada masa itu sangat giat mempraktekkan praktek-praktek keagamaan mereka, dan 3 praktek dasar kesalehan mereka yang saya maksud adalah yang pertama, hal memberikan sedekah ya. Kita sudah bahas itu 6 minggu yang lalu. Lalu hal berdoa, setelah itu hal berpuasa ya. Mereka melakukan ketiga aspek dasar kesalehan ini sebagai kewajiban mereka beragama, saudara. Pada dasarnya melakukan sedekah, berdoa, dan berpuasa adalah tindakan yang baik ya. Hanya saja Yesus resah. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi melakukan semuanya itu semata-mata untuk memberi kesan kepada orang lain, untuk menarik perhatian orang lain, untuk supaya mereka dipuji oleh orang lain ya, ketimbang untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Nah, ini yang membuat Yesus resah. Memang mereka memberi sedekah, memang mereka berdoa, memang mereka berpuasa, tetapi mereka melakukan ketiga praktek kesalehan agama ini semata-mata supaya mereka bisa dipuji oleh orang lain. Dan di dalam ketiga bagian ini Yesus selalu mengulang, kamu sudah memperoleh upahnya ya. Sehingga yang dimaksud Yesus di sini adalah ketika mereka melakukan praktek-praktek kesalehan keagamaan itu dengan tujuan untuk dipuji orang, maka mereka tidak lagi punya kesempatan untuk mendapatkan balasan yang terbaik yang berasal dari Bapa di surga ya. Mereka sudah mendapatkannya melalui pujian, dan itu dikritik oleh Yesus, saudara ya. Sehingga teks Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18 ini menjadi bagian di mana Yesus menunjukkan semua yang kamu kerjakan itu motifnya salah. Setelah Yesus mengkritik motif mereka memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa, maka Yesus menunjukkan bagaimana cara yang benar
mempraktekkan praktek-praktek keagamaan, saudara-saudara. Ya, prinsip utamanya adalah, ya coba ya, prinsip utamanya adalah di ayat 1, saudara-saudara. Dikatakan di sini, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya mereka melihatnya. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ini prinsipnya yang mengikat ketiga praktik ini, saudara. Waktu orang Yahudi memberi sedekah, ya, waktu orang Yahudi berdoa, waktu mereka berpuasa, Yesus ingatkan, jangan kamu melakukan semua itu supaya orang memuji kamu. Jangan. Kalau demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Ya. Next. Nah, pagi ini kita akan membahas bagian terakhir, yaitu tentang hak berpuasa. Nah, kita lihat ayat 16, 17, dan 18. Saya akan baca buat kita semua. Saudara perhatikan di Alkitab saudara. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Kenapa? Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara, nuansanya tetap sama. Ya, Yesus secara umum memberikan peringatan kepada para muridnya, kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi waktu itu, supaya ketika mereka berpuasa, ya, motifnya tetap murni. Jangan supaya orang memuji engkau karena engkau berpuasa. Jangan supaya orang mengatakan engkau hebat, engkau rohani, engkau saleh. Bukan itu tujuan utama kita ketika kita berpuasa. Kira-kira begitu pesan Yesus di sini. Nah, sebelum kita lebih jauh melihat ayat-ayat ini, saudara-saudara, saya akan coba memperlihatkan kepada kita beberapa praktek puasa. Next ya, beberapa praktek puasa yang ada di dalam sejarah Alkitab. Ya. Nah, ada beberapa tindakan puasa dalam sejarah Alkitab. Nanti kita akan temukan bahwa tindakan-tindakan puasa ini tidak sekedar menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi lebih daripada itu, semua tindakan-tindakan berpuasa ini itu memiliki tujuan rohani tersendiri, saudara. Nah, coba kita lihat. Yang pertama itu ada yang namanya puasa biasa. Ya, puasa biasa itu adalah seorang menahan diri dari semua makanan. Ya, semua makanan, baik padat maupun makanan cair. Namun tetap boleh minum air putih. Biasanya puasa ini dilakukan untuk mempersiapkan diri untuk sesuatu yang sangat penting. Sebagai contoh, waktu Yesus ingin mempersiapkan diri memulai pelayanannya, dia mengambil waktu berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Dia tidak makan, saudara-saudara. Ya, dia tidak makan. Jadi saudara, bentuk pertama seperti itu. Orang menahan diri terhadap makanan, tetapi mereka boleh tetap minum air putih.
Ya, dalam jangka waktu tertentu mereka ingin berpuasa, biasanya sekali lagi untuk mempersiapkan diri terhadap sesuatu yang penting secara rohani. Yang kedua, ada yang disebut puasa sebagian. Ya, puasa sebagian itu seseorang menahan diri terhadap satu atau beberapa jenis makanan untuk jangka waktu tertentu. Ya, misalnya seperti yang dilakukan oleh Daniel. Kita nanti bisa cek di dalam Daniel pasal 10 ayat 3. Ya, di sana Daniel melakukan puasa sebagian. Ya, dia menahan diri untuk beberapa jenis makanan terkait dengan 3 minggu masa perkabungan. Jadi Daniel ini berkabung selama 3 minggu, dan selama 3 minggu itu dia berjanji untuk tidak, kalau saya tidak salah ingat, tidak minum anggur dan tidak makan makanan tertentu, saudara. Itu namanya puasa sebagian. Sama, tujuannya adalah tujuan rohani. Ya, dia ingin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi saudara kalau mau puasa tidak tahan, puasa total atau puasa biasa tidak tahan, ya, maka saudara bisa melakukan puasa sebagian, ya, berpantang terhadap beberapa makanan, tetapi tetap tujuannya bukan sekedar diet, ya. Jangan karena diet saudara puasa. Puasa itu lebih kepada tujuan-tujuan rohani. Jadi saudara ingin bergumul tentang satu hal di hadapan Tuhan, saudara ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi saudara tidak tahan kalau tidak makan, maka bisa puasa sebagian. Misalnya selama 7 hari mau puasa tidak makan daging misalnya, jadi saudara makan tuh ikan, sayur, itu boleh, ya. Next, ada yang dinamakan dengan puasa total. Puasa total ini, saudara, biasanya dilakukan dalam waktu yang singkat dan urgent, saudara, ya. Berpantang terhadap semua jenis makanan dan minuman, biasanya dalam rangka meminta tuntunan Tuhan terhadap suatu hal. Ini pernah dilakukan oleh Esther. Kalau saudara perhatikan di kitab Esther, pada waktu Haman merencanakan untuk membunuh semua orang Yahudi, ya, di kerajaannya di mana Esther menjadi ratu, maka Esther sebagai seorang Yahudi ingin melindungi rakyatnya pada waktu itu, dan Esther bersama dengan Mordekai, bersama dengan seluruh orang Yahudi di benteng Susa, itu mereka mengambil puasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Nah, ini namanya puasa total, saudara. Tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Nah, kita tahu nanti mengapa Esther, Mordekai dan semua orang Yahudi melakukan itu. Mereka meminta pertolongan dan tuntunan dari Tuhan atas keadaan yang genting yang mereka saat itu sedang hadapi. Jadi kembali mereka melakukan puasa dengan tujuan yang sifatnya rohani, saudara-saudara. Dan yang terakhir, puasa pribadi atau puasa bersama. Ada kalanya puasa dilakukan secara pribadi, sendiri-sendiri. Ada juga puasa dilakukan secara bersama-sama. Dan juga di dalam perjanjian lama ada contoh yang melakukan puasa bersama, tujuannya mendapatkan tuntunan daripada Tuhan, ya. Saudara bisa cek nanti di Esra pasal 8 ayat 21-23, Imamat 16 29-34. Kesimpulannya dari 4 macam puasa ini, saudara-saudara, setiap tindakan berpuasa itu selalu memiliki tujuan untuk mencari Tuhan terkait situasi yang sedang dihadapi. Jadi inilah sebenarnya tujuan dari berpuasa. Ya, setiap kali tindakan puasa dilakukan, apakah puasa biasa, apakah puasa sebagian, apakah puasa total, atau puasa pribadi atau puasa bersama, semua praktik puasa ini
dilakukan dengan satu tujuan. Apa itu? Untuk mencari Tuhan, untuk intim dengan Tuhan, untuk mendapatkan pertolongan dan tuntunan dari Tuhan. Nah, ini yang dikritik oleh Yesus terhadap orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi melakukan puasa tidak memiliki tujuan rohani. Mereka biasanya puasanya 2 kali seminggu, hari Senin dan hari Kamis. Ya, tetapi sebenarnya mereka hebat ya, bisa berpuasa 2 kali seminggu. Di antara kita ada yang berpuasa 2 kali seminggu, saudara? Ada? Seminggu sekali masih puasa? Masih. Ada yang masih puasa seminggu sekali? Enggak ada. 3 kali seminggu? Malah enggak ada ya. Jadi orang Yahudi ini sebenarnya hebat. Mereka berpuasa secara rutin 2 kali seminggu. Hanya saja sekali lagi Tuhan mengkritik mereka. Yesus mengkritik tindakan berpuasa mereka karena semata-mata mereka berpuasa bukan untuk tujuan rohani, bukan untuk mendapatkan tuntunan Tuhan, bukan untuk menjadi intim dengan Bapa di surga, melainkan supaya mereka dipuji karena saleh, dianggap saleh. Makanya tadi di awal tetap saya cantumkan judul besarnya, kesalehan yang tidak saleh. Nah, coba kita lihat ayat demi ayat, karena ada cuma 3 ayat, jadi khotbah pagi ini cukup singkat. Di ayat 16, coba saudara perhatikan di ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, jadi Yesus tahu betul di dalam perjanjian lama ada satu puasa yang diwajibkan ya, pada hari pengurapan. Itu ada puasa yang diwajibkan. Dan Yesus berkata, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Apa yang dilakukan orang munafik waktu mereka berpuasa? Mereka mengubah air mukanya. Ya, saya coba meneliti air muka itu diubah kayak apa sih? Ya, air muka yang dimaksud di sini bukan muka kita berair ya. Ya, air muka yang dimaksud tampilan mukanya diubah. Nah, kata yang dipakai mengubah air muka ini adalah suatu kata yang memiliki sifat tipu-tipu. Ya, jadi semacam tindakan yang mengelabui. Ya, paham mengelabui ya? Mengelabui. Kalau saudara sering nonton sinetron di Indosiar, kemarin saya pas kunjungan ke salah satu rumah jemaat, pas ada Indosiar, jadi saya ikut nonton sebentar. Ceritanya unik. Ada satu suami punya istri 2. Karena istri pertama mungkin belum punya anak, lalu dia bilang, "Mas, menikah saja dengan dia." Singkat cerita, si istri kedua hamil, istri pertama hamil, tapi istri kedua ini tipu-tipu. Jadi kalau dia pengen lebih diperhatikan oleh suaminya, jadi kalau suaminya dekat sama istri pertama, dia bilang, aduh, tolong gitu. Suaminya datang, si istri pertama tahu. Nanti kalau suaminya berbalik istri pertama, dia sendiri merasa menang, saudara. Jadi si istri kedua ini seperti buat air mukanya tipu-tipu gitu. Ya, pura-pura sakit, pura-pura apa? Ya, pura-pura lah untuk mendapat perhatian si suami. Saya gundah juga, kenapa saya jadi nonton Indosiar ini? Ya. Nah, itu mengubah air muka itu seperti itu, saudara. Jadi ada memiliki semacam nuansa tipu-tipu. Ya, mereka mengubah air mukanya. Nah, biasanya saudara-saudara, mereka mengubah air muka itu dengan cara membiarkan muka mereka kusut, ya, kusut. Atau budaya saat itu sering menabur debu di kepala mereka. Jadi ini mereka lakukan
untuk menarik perhatian orang, supaya ketika orang melihat mereka, orang tahu bahwa mereka sedang berpuasa. Apalagi hari itu hari Senin atau hari Kamis. Jadi mereka duduk di pinggir jalan, di tikungan jalan, di pasar atau di sinagoga, mereka pasang wajah lemas, ya seperti tidak makan, gitu. Wajahnya kusut, ya, tidak rapi, mungkin debu ditabur di kepalanya. Tujuannya cuma satu, supaya mereka dipuji oleh orang lain. Wah, saleh betul orang ini, kan? Saleh betul. Kenapa? Pasti dia sedang puasa. Lihat aja wajahnya kusut, kepalanya ditabur debu, ya. Apalagi ini hari Senin atau hari Kamis, betul sudah pasti puasa. Waduh, luar biasa ya rohaninya. Saudara-saudara, itu artinya mengubah air muka. Ya. Jadi tujuannya sekali lagi supaya orang lain tahu bahwa mereka sedang berpuasa, dan lebih jauh lagi supaya orang lain tahu bahwa mereka berpuasa itu dengan penuh penderitaan, supaya orang lain tahu dia itu puasa betul-betul sungguh-sungguh. Ya. Lalu orang lain bisa memberikan pujian, menganggap mereka sebagai orang yang saleh. Jadi saudara-saudara, yang dikritik oleh Yesus dalam hal berpuasa ini adalah ketika puasa dilakukan dengan satu motif yang licik, yang penuh dengan tipu. Kenapa mereka begitu? Sekali lagi, untuk membesarkan diri mereka di hadapan orang lain. Makanya saya melarang saudara. Ini melarang, bukan menyarankan, melarang. Tapi kalau saudara tetap melakukannya, nggak apa-apa. Kalau saudara berdoa puasa, saudara nggak perlu posting. Ya, banyak tuh masih saya lihat tuh orang-orang Kristen hari ini berdoa 2 jam. Sekali lagi hashtagnya tetap rohani, tidak mungkin tidak rohani. 2 jam puasa, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kira-kira motifnya apa ya? Supaya dapat like, supaya dipuji orang bahwa dia hebat. No? Jadi saudara-saudara, jemaat GSJA Lembah Pujian Sumbawa Besar tidak boleh melakukan itu. Amin. Kalau engkau puasalah di tempat yang tersembunyi. Amin. Artinya tidak perlu orang yang tidak perlu tahu, tidak perlu tahu. Ya, tidak perlu pamer-pamer kalau saudara puasa, itu tidak perlu. Ya, apalagi sambil puasa sambil foto-foto. Karena masih banyak orang ibadah puasa, yang lain penyembahan, dia foto-foto. Berarti dia nggak ikut doa. Kecuali dia ditugaskan untuk memfoto seperti acara Natal, gitu ya. Itu sebabnya kalau kita punya acara-acara Natal, saya tidak izinkan semua orang pegang kamera foto-foto, 1 orang. Ya. Karena itu mengganggu ibadah. Nah, itu. Jadi kalau kita puasa, saudara-saudara, tidak perlu kita posting ke Facebook. Kalau kita berdoa, tidak perlu kita umumkan ke dunia kalau kita berdoa. Ya. Berapa jam pun kita berdoa, orang lain tidak perlu tahu. Cukuplah Bapamu yang tersembunyi itu yang tahu. Amin. Ya. Demikian juga kalau kita puasa bersama. Ya, puasa bersama. Orang yang tidak perlu tahu, yang nggak penting, nggak perlu tahu. Yang perlu tahu itu ya komunitas kita, betul nggak? Ayo kita puasa bersama. Ya mereka perlu tahu karena mereka harus ikut kan? Gitu. Ya. Artinya sekali lagi, Yesus sedang mengkritik motif. Yesus sedang mengkritik motivasi dari para orang Yahudi atau pendengar-pendengarnya pada waktu itu tentang hal berpuasa. Kalau engkau berpuasa, jangan pasang muka yang mengelabui. Lalu ayat 17,
Sebagai ganti mengubah air muka, itu juga dikatakan, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu. Mengerti maksud ayat ini tentu ya. Itu kebalikan dari ayat 16 tadi ya. Minyaki kepalamu supaya terlihat segar, cuci mukamu ya, supaya terlihat segar. Jadi orang tidak perlu tahu kalau engkau sedang berpuasa ya. Di ayat 18 dikatakan supaya apa? Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang puasa. Orang lain nggak perlu tahu. Ini kembali tentang motif ya. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, itu Bapa di sorga. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Selalu ada upah dari setiap tindakan kerohanian kita. Dan sekali lagi disinggung oleh penulis kitab Matius, upahnya seharusnya datang dari siapa? Dari Bapa, bukan dari orang lain. Bukan ya. Puasa seharusnya menjadi ruang perjumpaan antara orang percaya dengan Tuhan ya. Itu puasa seharusnya begitu. Puasa seharusnya menjadi wadah di mana saya sebagai orang percaya berjumpa dengan Bapa di surga ya. Sehingga seharusnya tindakan berpuasa itu adalah sebuah perayaan rohani dengan Tuhan ya. Jadi kalau engkau dan saya berpuasa, jadikan itu menjadi ruang di mana saya bertemu dengan Bapa, lalu merayakan secara rohani pertemuan itu, saudara. Makanya di dalam berpuasa seringkali kita melakukan doa dan penyembahan. Kenapa? Karena itu adalah alat atau wadah di mana kita bisa merayakan pertemuan itu dengan Tuhan. Jadi puasa kita lakukan untuk merayakan kebaikan Tuhan. Jika puasa kita hari ini bertujuan untuk mencari tuntunan Tuhan, tentu saja itu bisa kita dapatkan melalui doa dan penyembahan yang kita lakukan ketika kita berpuasa ya. Sehingga orang lain atau pihak lain yang tidak berkepentingan itu tidak perlu tahu kalau kita atau saya sedang berpuasa. Dan sekali lagi ini terkait dengan motivasi ya. Kenapa engkau berpuasa? Apakah untuk memuliakan Tuhan? Apakah untuk bertemu dengan Allah? Apakah untuk merayakan kebaikan Tuhan? Apakah untuk mencari pimpinan Tuhan? Atau supaya kita dianggap saleh dan dipuji karena kita berpuasa? Itu penting untuk kita tanyakan dari awal. Kenapa engkau memberi sedekah? Kenapa engkau berdoa? Kenapa engkau berpuasa? Ini tiga praktik kesalehan ini sama. Semuanya dikritik Yesus karena mereka melakukannya untuk mencari simpati, pujian, untuk mencari atensi, perhatian dari orang. Padahal memberi sedekah, berdoa dan berpuasa tujuannya supaya saya intim dengan Bapa, supaya ada ruang di mana saya bisa bertemu dengan Bapa, merayakan kebaikan Bapa, mencari pimpinan Bapa. Kenapa saya memberikan sedekah? Supaya Bapa dimuliakan. Kenapa saya berdoa? Supaya Bapa dimuliakan. Kenapa saya berpuasa? Kembali supaya Bapa dimuliakan. Ya, nah itu saudara. Jadi kalau kita rangkum hal berpuasa, berdoa dan bersedekah, yaitu Yesus panjang lebar mengajar pendengarnya waktu itu semata-mata terkait karena ada motif yang salah ketika melakukan praktek keagamaan. Nah hari ini coba slide next ya.
hari ini salah pencet kamu nih, itu tadi kamu pencet ke atas, harusnya ke bawah kamu pencet. Lagi, coba, lagi ke bawah, terus ke bawah. Nah ini dia, stop. Oke. Untuk kita renungkan, ini bukan hanya berpuasa saja ya, mulai dari bersedekah, berdoa dan berpuasa, karena ini sesi terakhir. Ada beberapa pertanyaan untuk kita renungkan. Mengapa kita melakukan hal yang baik yang kita lakukan? Ini penting untuk kita tanyakan, karena hari ini tindakan-tindakan kesalehan itu tidak hanya berdoa, berpuasa dan memberi sedekah. Datang di ibadah minggu juga itu merupakan tindakan kesalehan. Datang di ibadah doa atau ada banyak. Tetapi seberapa banyak tindakan kesalehan kita sebagai orang-orang percaya? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu kita renungkan. Mengapa kita melakukan hal yang hari ini kita lakukan? Mengapa kita datang ibadah? Contohnya seperti itu. Mengapa saudara datang ibadah minggu pagi ini? Apakah didorong oleh kerinduan untuk memuliakan Tuhan? Atau didorong untuk mendapatkan pujian dari orang? Itu perlu ditanya sama diri kita. Ya, saya bertanya kepada saya, saudara bertanya kepada diri saudara sendiri. Alasan utama saya datang ibadah ini apa? Apakah karena saya hanya orang Kristen jadi hari Minggu harus ibadah ke gereja? Ya, atau saya dipaksa-paksa? Atau ada alasan lain? Atau ada alasan yang paling utama? Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Nanti kita bisa menilai motif kita di sana. Ya. Kenapa saya datang ibadah? Atau kenapa saya melakukan hal yang baik, hal yang benar? Apakah memang sesuatu yang benar harus saya lakukan? Atau supaya orang lain melihat saya melakukannya? Ini yang dikritik oleh Yesus. Kenapa saya berpuasa? Kenapa saya berdoa? Kenapa saya memberi sedekah? Apakah karena memang saya sebagai orang percaya Yesus memiliki belas kasihan, saya juga harus berbelas kasihan, lalu saya memberi sedekah? Kalau itu motifnya, itu yang benar. Kenapa saya berdoa? Karena Yesus juga berdoa, Yesus mengajarkan saya berdoa, dan ada ruang yang intim dengan Allah ketika saya berdoa. Kalau itu motifnya, maka kita sedang melakukannya dengan cara yang benar. Mengapa saya puasa? Supaya ada ruang di mana saya bersama dengan Tuhan, intim, merayakan kebaikan Tuhan, meminta petunjuk tuntunan Tuhan. Kalau itu motifnya, maka kita sedang berbuat yang benar ketika berpuasa. Ya, perhatikan saudara-saudara, memberikan sedekah, berdoa dan berpuasa, semua itu adalah tindakan yang dapat menumbuhkan kerohanian kita. Betul saudara? Ya. Memberi sedekah, berdoa, berpuasa, praktek-praktek itu, datang ke gereja, ikut doa malam, ya semua itu bisa menumbuhkan kerohanian kita di hadapan Tuhan. Tetapi ada tetapinya. Ingat, waspada. Kalau itu kita lakukan dengan motif yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, artinya motifnya supaya saya dianggap saleh, dipuji karena hal tersebut, orang lain menganggap saya hebat, maka kita sedang melakukan tindakan-tindakan tersebut, dan Yesus menganggapnya sebagai tindakan orang munafik. Jadi penting sekali untuk menguji motif. Kenapa engkau mau bantu tetanggamu? Ya. Sekarang banyak satir di media sosial. Satir tahu ya? Satir itu berarti ungkapan yang apa? Menyinggung atau mengoreksi. Ada satu satir yang bagus, foto, ya. Bukan orang tapi digambar. Dia memberi sedekah tapi sambil difoto. Itu satir sebenarnya. Artinya apa? Dia memberi, difoto,
lalu nanti dimasukkan ke media sosial. Jadi ketahuan kalau dia sudah memberi. Alasannya gini, oh Pak, kami harus foto Pak, karena ada harus memberi pertanggungjawaban kepada donatur. Ya foto aja, lalu kirim fotonya ke donatur lewat WhatsApp, selesai. Betul? Kalau saya, misalnya saya orang berkekurangan, lalu saya dikasih uang sama seseorang, misalnya 20 juta dikasih, lalu difoto, lalu saya temukan gambar saya di tag di Facebook, maka saya pasti merasa menjadi orang yang sangat malang, walaupun saya dapat 20 juta. Kenapa? Kenapa kira-kira? Ya, itu harus kita renungkan. Jadi kalau kita melakukan kewajiban agama kita, lakukanlah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Lakukanlah hanya untuk menjadi intim dengan Bapa, bukan supaya orang lain memuji kita. Jadi ini kesimpulan dari teks yang panjang ini, Matius 6 ayat 1 sampai 18. Terakhir sebagai penutup, ya, ada satu kutipan yang saya kutip yang ditulis oleh seorang teolog bernama Ronald Dow, ya, di dalam satu tulisan motif dan motivation. Dikatakan di sana, saudara, ya, motivasi itu sebagai orang percaya, motivasi kita itu seharusnya seimbang. Artinya kalau kita melakukan sesuatu, motif kita itu harus seimbang. Yang pertama secara vertikal, ya, atas bawah ya. Kalau kita melakukan sesuatu, sebaiknya kita melakukan itu sebagai penghargaan, sebagai tanda ketaatan dan penghormatan kepada Allah. Dan ini tepat karena Kolose juga berkata, Kolose 3:17-23. Sebab itu segala sesuatu yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, ayat 17 dikatakan lakukanlah dengan penuh ucapan syukur, ayat 23 dikatakan lakukanlah hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi motif ini harus ada. Kenapa saudara berdoa? Kenapa saudara berpuasa? Kenapa saudara memberi sedekah? Kenapa saudara datang ibadah? Kenapa datang ibadah doa dan sebagainya? Kenapa bantu tetangga? Kenapa bantu bencana? Semuanya itu harus punya motif vertikal. Semua itu saya lakukan karena saya berterima kasih. Semua itu saya lakukan karena saya ingin taat. Semua itu saya lakukan karena saya ingin memberi penghormatan kepada siapa? Kepada Tuhan yang sudah berkorban bagi saya. Itu motif vertikal. Tetapi ada motif horizontal, ya, antar sesama. Ya, motif horizontal itu bisa antar sesama, bisa dengan diri kita sendiri. Ketika terkait dengan diri kita sendiri, kata doa itu terkait dengan pertumbuhan atau kesehatan rohani kita. Saya dapat ibadah supaya rohani saya sehat, betul? Dengan khotbah, ikut puji-pujian, ikut penyembahan, rohani saya menjadi sehat. Saya ikut ibadah doa supaya rohani saya sehat. Saya berpuasa supaya rohani saya sehat. Saya memberi sedekah supaya rohani saya sehat. Bagaimana rohani saya kalau beri sedekah? Ya, karena belas kasihan itu terpancar ketika kita memberikan kepada orang lain yang berkebutuhan. Lalu secara horizontal yang kedua, ya, kita boleh saja memiliki motif supaya kita juga sehat secara jasmani, cukup secara ekonomi. Misalnya saudara kerja di perusahaannya, kan tidak semata-mata tujuannya supaya memuliakan Tuhan, itu secara vertikal untuk memuliakan Tuhan. Tapi di akhir bulan kan kita dapat gaji, betul ya? Andaikan misalnya saya mau tanya saudara kerja 2 bulan dan dikasih gaji, apakah saudara akan berkata tidak apa-apa, yang penting saya melakukannya dengan sukacita dan Tuhan disenangkan? Apakah seperti itu? Tidak. Tentu kita mengharapkan yang namanya gaji. Kenapa? Karena kita juga punya motif supaya tubuh kita sehat. Dengan gaji yang kita dapat membeli makanan yang baik, minuman yang baik, ya,
Jangan beli makanan yang tidak baik, minuman yang tidak baik. Jangan. Beli makanan yang baik, minuman yang baik, ya semua yang baik, lalu kita sehat secara jasmani. Jadi itu yang disampaikan oleh Ronald Dow di dalam tulisannya terkait motif dan motivasi. Milikilah motivasi yang lurus kepada Allah, bahwa Allah harus dimuliakan melalui semua tindakan kita. Selain itu, miliki juga motivasi untuk kesehatan rohani dan kesehatan jasmani kita secara horizontal. Amin. Oleh karena itu, supaya saudara dapatkan imbalan yang baik ketika saudara bekerja, maka bekerjalah dengan baik. Amin. Amin. Kalau saudara ingin dapat gaji yang baik, maka tunjukkan kualitas kerja. Dengan menunjukkan kualitas kerja, salah satu caranya adalah bergantung kepada Tuhan dan minta hikmat Tuhan. Jadi semua itu terhubung sebenarnya, ya. Secara vertikal kepada Bapa, horizontal, rohani kita sehat, jasmani kita sehat. Amin. Saya pikir itu, ya. Jadi kita sudah selesai dengan membahas Matius 6 ayat 1 sampai 18 dan Matius 7 ayat 7 sampai 11. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi.